Kembali lagi bersama saya, Mamduh Adi Prianto. Kita berbicara terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Barang-barang tertentu yang dikenakan pajak cukai. Biasanya itu ada semacam sale ya, atau pita cukai. Dan ternyata sesuai peraturan menteri, itu nanti dana tersebut, pungutan negara itu nanti akan dikembalikan ke masyarakat. Itu akan dibagi beberapa pemerintah di kabupaten kota, salah satunya di Banjarnegara. Banjarnegara mendapatkan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini, dan nantinya itu nanti akan diajukan ke beberapa sektor ya, dari sektor kesehatan, kesejahteraan masyarakat. Oke, bersama saya ada Pak Asisten 2 Bagian Ekonomi Pembangunan, Asisten 2 Setda Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Pak Riyatmojo Ponco Nugroho SEME. Selamat pagi Pak Ponco. Selamat pagi Mas Ponco. Sehat Pak Ponco? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya lagi ada Pak Trenggono Esos. Beliau adalah analis kebijakan bagian perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara. Selamat pagi Pak Trenggono. Selamat pagi. Sehat juga ya Pak ya? Kelihatan seger Pak. Oke, kita berbincang-bincang terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Penggunaannya itu untuk apa saja sih dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini yang katanya itu kembali ke masyarakat? Pak Ponco mungkin bisa memberikan insight Pak terkait bagaimana kembali ke masyarakatnya itu. Kata kuncinya itu ya Pak ya, kembali ke masyarakat. Itu bagaimana Pak? Oke, terima kasih Mas Ponco. Ini terkait dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini, tentunya kita tidak terlepas dari regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2021 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Regulasi ini tentunya berlaku menyeluruh untuk seluruh Indonesia, termasuk kita di Kabupaten Banjarnegara. Dan untuk penggunaannya tentunya ada beberapa pembidangan di sana. Ini seperti saya sampaikan Mas Mamdu, ini dana ini memang kita kembalikan lagi ke masyarakat. Hanya kita bentukkan dalam memenuhi regulasi PMK 215. Kita ada 3 bidang. Yang pertama adalah bidang kesejahteraan masyarakat, terus kemudian bidang penegakan hukum, kemudian yang ketiga adalah bidang kesehatan. Bentuk kegiatan atau program kegiatan yang kita bantukan ataupun kita laksanakan dari dana bagi hasil cukai tadi, ini yang pertama kita ada di bidang Kesmas itu, salah satunya adalah kaitannya dengan program peningkatan kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku kenapa? Ini menjadi program yang harus kita laksanakan di Banjarnegara. Salah di antaranya karena kita di Banjarnegara itu termasuk pada daerah penghasil tembakau. Bahan baku kaitannya dengan petani berarti Pak ya? Petani, betul. Okay. Jadi sebagai daerah penghasil tembakau, kita kembalikan dana bagi hasil cukai tadi dalam bentuk program dan kegiatan. Yang pertama tentunya kita berikan dalam bentuk alsintan, alat produksi pertanian. Ini khususnya kepada petani yang bergerak di sektor tanaman tembakau. Kemudian kita juga memberikan bantuan pupuk kepada kelompok tani yang ada di 5 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Kemudian di samping itu juga kita ada kegiatan yang sifatnya untuk menunjang petani itu kita juga memberikan pembinaan-pembinaan, tidak hanya alsintan tadi ataupun sarpras, tapi kita juga melakukan pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Pertanian. Kemudian kita juga membantu kaitannya dengan jalan produksi. Jalan produksi di pertanian kita setiap tahun kita intervensi untuk jalan produksi. Kita harapkan dengan jalan produksi itu akan memudahkan para petani pada saat mereka memulai penanaman tembakau maupun mengangkut hasil panennya pada saat waktunya tembakau itu tersebut dipanen. Terus yang kedua kaitannya dengan bidang penegakan hukum. Kita memang dari tahun ke tahun sesuai aturan PMK kita porsinya memang tidak boleh lebih dari 10% dari dana yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui provinsi
itu tidak boleh tidak boleh lebih dari 10% untuk penegakan hukum. Pernah di tahun-tahun mungkin 3 tahun yang lalu mungkin kita persentasenya bisa lebih dari 10%. Tapi di 2 tahun terakhir ini pemerintah sudah mengalokasikan maksimal untuk penegakan hukum itu 10% dari dana yang diterima oleh daerah. Yang melalui PMK 215. Iya, melalui PMK 215. Peruntukannya untuk apa? Itu kita kembalikan lagi dalam rangka kegiatan untuk sosialisasi peraturan di bidang cukai. Bentuknya apa? Kita bisa melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak. Insya Allah tahun ini di tahun 2024 mungkin dalam rangkaian hari jadi ya kita Banjarnegara, karena kita Banjarnegara kemarin baru merayakan hari jadi yang ke-453 di hari Senin tanggal 26 Februari. Ini puncaknya besok tanggal 29 ini kita akan melaksanakan resepsi dari jadi, dan itu akan kita laksanakan melalui pagelaran wayang. Itu juga akan dalam rangka kita sosialisasi melibatkan massa dalam jumlah yang besar, sehingga harapan kita ada sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penanganan atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Salah satunya tadi sampaikan Mas Mamtu kaitannya dengan biasanya kita kan ada rokok-rokok nih yang tidak bercukai gitu itu, tapi masyarakat tetap beli. Nah, itu sebenarnya nanti dengan sosialisasi tadi harapannya masyarakat tahu bahwa itu rokok ilegal. Terus kemudian yang ketiga kita ada bidang kesehatan. Kesehatan kita memang masih fokus dalam rangka kita memberikan sarpras untuk teman-teman yang ada di wilayah, terutama melalui dinas kesehatan kita bantu puskesmas. Kita bantu puskesmas itu dalam rangka untuk kita bantu dari sisi fisik, baik rehab gedung ataupun bangun gedung. Kita juga terkait dengan sarpras yang lain seperti ambulan. Nah, ini ambulan juga menjadi kebutuhan teman-teman di puskesmas. Itu juga kita bantu dalam rangka untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Semuanya kita kembalikan lagi kepada masyarakat, itu seperti itu. Pemungutan cukai ke barang-barang tertentu seperti rokok, minuman beralkohol dan minuman ringan itu tidak hanya untuk pemasukan negara. Melalui itu cukai pemungutan cukai itu juga bisa mengontrol penggunaan atau konsumsi dari barang tersebut. Kalau untuk porsi anggarannya seperti apa Pak Trenggono di Banjarnegara ini? Untuk pemberantasan cukai ilegal. Untuk penggunaan porsi anggarannya saat ini. Porsi tahun 2024. Tetap kita mengacu pada PMK 215. Dari anggaran total yang kita terima tahun ini, pagu alokasinya 11,5 miliar. Tetap kita alokasikan untuk bidang kesejahteraan masyarakat itu 50%. Itu terbagi untuk 20% peningkatan kualitas bahan baku, yang 30% untuk bantuan langsung tunai khusus buruh tani dan tembakau. Terus yang 10% digunakan untuk bidang penegakan hukum, yang salah satunya digunakan untuk sosialisasi seperti kayak ini talkshow, terus mungkin untuk mendukung acara-acara yang lain dan pengumpulan massa dalam jumlah besar yang punya poin di pemberantasan barang kena ilegal itu. Terus yang lain juga untuk pengumpulan informasi, Mas. Kita dukung untuk pengumpulan informasi dan operasi bersama pemberantasan rokok ilegal bersama Bea Cukai. Kemudian yang 40% kita alokasikan ke bidang kesehatan, yaitu untuk pembangunan fasilitas kesehatan, termasuk untuk fisik gedungnya, untuk mendukung stunting, dan juga untuk penanganan rujukan. Oke, baik. Untuk porsi anggaran tahun ini DBHJT itu ada evaluasi apa Pak Bonjok dari dibandingkan tahun lalu? Mungkin ada perubahan kah? Iya, Mas Mamtu. Untuk DBHC kita di tahun 2024 ini memang ada sedikit pergeseran dalam arti secara persentase saja, karena untuk penegakan hukum memang sudah terkunci 10%. Baik. Jadi yang bisa kita geser kaitannya persentase itu ada di bidang kesmas maupun di bidang kesehatan. Nah, ini untuk bidang kesmas tahun ini kita alokasikan kurang lebih 38,4% itu untuk
dari anggaran totalnya ini untuk di bidang Kesmas. Kemudian penegakan hukum 10% dan sisanya 51,6% kita alokasikan di bidang kesehatan. Karena kita dari tahun-tahun sebelumnya juga kita kesehatan ini selalu kita alokasikan paling tinggi karena kebetulan juga untuk BLT memang pernah kita alokasikan cukup besar. Karena kalau sesuai proporsionalnya disampaikan oleh Mas Gono, ini kan kurang lebih 30% dari anggaran yang ada yang kita terima. Tapi kondisi di lapangan memang untuk buruh tani tembakau kita jumlahnya sangat sedikit, tidak banyak, sehingga termasuk untuk yang katakanlah buruh cukai, buruh pabrik rokok juga sangat sedikit, sehingga setelah kita cukupi sisanya kita geser untuk mendukung bidang di kesehatan. Kita tambahkan. Artinya lebih prioritas kesehatan saat ini. Ya, artinya memang proporsionalnya kesehatan ini masih sedikit lebih banyak daripada yang lain karena memang fokusnya kalau tidak memungkinkan diserap di bidang yang lain, tentunya yang masih memungkinkan adalah di bidang Kesmas dan bidang kesehatan itu seperti itu. Sehingga kalau Kesmasnya ini tidak bisa maksimal baik untuk PLT karena kan sekarang posisi kalau dulu mungkin bisa BLT itu kita fungsikan maksimal karena ya dulu kan ada COVID lah ya. COVID. Salah satu nuzulnya ada BLT ini juga salah satunya dulu kelihatannya karena COVID tadi. Kita kemudian juga ada kegiatan BLT dari pemerintah. Ini dari DPAJAT pun ada BLT tapi dikhususkan untuk karyawan buruh pabrik rokok maupun buruh tani tembakau. Hanya karena prosentasenya kita Banjar sebagian besar itu karena buruh tani tembakau dan ternyata jumlahnya juga tidak bisa kita maksimalkan dari anggaran 30%. 30% itu kan kalau kita asumsikan kita dana 12 miliar lebih, itu berarti kan 30%-nya itu sudah hampir 4 miliar ya, 3 miliar atau 4 miliar itu terlalu besar untuk kita gunakan di BLT, sehingga kemarin kita dorong kita persentasenya kita tambahkan di bidang kesehatan itu seperti itu. Rencana program di bidang kesehatan apa Pak untuk tahun ini? Terima kasih Mas. Untuk bidang kesehatan ini kita di tahun ini kita ada beberapa kegiatan di bidang kesehatan, tapi fokus kita masih membantu teman-teman di pemenuhan sarana prasarana puskesmas. Kita ada beberapa puskesmas yang kita bantu dari sisi pembangunan fisik gedungnya. Bahkan sampai dengan pustu memang kalau itu diperlukan kita intervensi untuk kita bantu untuk pemenuhan penambahan ruang dan sebagainya di puskesmas itu, termasuk yang masih kita laksanakan di tahun ini yaitu kita pengadaan ambulan untuk sarana mobile pelayanan kesehatan. Ini ada beberapa puskesmas yang kita bantu dalam rangka untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, itu seperti itu. Kurang lebih itu sangat menyokong itu ya Pak, sangat membantu menyokong anggaran dari APBD mungkin bidang kesehatan ya Pak ya. Betul. Kira-kira itu persentasenya berapa Pak untuk membantu APBD daerah ini? Sementara ya kalau dari sisi persentasenya katakanlah kebutuhan kalau di masih bidang kecil, kesehatan sangat membantu ya Pak ya. Bidang kesehatan itu sendiri kan kalau mandatorinya undang-undang kan paling tidak 10%. Kalau pendidikan 20%, ya kan. Sedangkan kita juga masih banyak hal yang masih perlu yang non fisik ya, terutama non fisik juga kita kan sebenarnya kaitannya dengan UHC. UHC Universal Health Coverage itu kan juga butuh anggarannya cukup besar yang nanti bisa dialokasikan ke masyarakat. Nah, ini dari DPAJAT ini kita arahkan untuk fisiknya, sehingga paling tidak teman-teman yang di dinas kesehatan yang sebagian anggarannya dialihkan ke non fisik, fisiknya bisa kita bantu dari DPAJAT tadi, itu seperti itu. Kalau infrastruktur atau fisiknya sudah terpenuhi, mungkin bisa ke arah yang non fisik ya Pak ya, ke UHC itu Pak ya. Iya betul Mas Hamdo, itu harapannya seperti itu. Sangat membantu sekali dengan kesehatan. Itu kembali lagi ke masyarakat Tribuners. Betul. Kalau untuk terkait ini Pak Trenggono, terkait petani di Banjarnegara, petani tembakau terutama, ini kan memang belum terlalu banyak ya Pak ya? Petaninya ya belum terlalu banyak. Kalau lahannya seperti apa Pak? Apakah ini kan mungkin jarang yang mengetahui tembakau Banjarnegara ya? Rata-rata kan mengetahuinya tembakau Temanggung, tetangga kabupaten tetangga sebelah. Kalau di Banjarnegara kondisinya seperti apa Pak?
Lumayan luas Mas, kita punya lahan kisaran 450 hektar tanaman tembakau yang tersebar di 5 kecamatan penghasil tembakau. Itu antara lain di Pagendan, Batur, Pejawaran, Karangkobar, Kalibening. Dulu ada Wanayasa tapi sekarang kebetulan lagi kosong. Jadi ada 5 pendukung kecamatan yang penghasil tembakau. Oke, itu artinya nanti akan diprioritaskan kembali nggak sih Pak? Itu sejalan atau selaras dengan penerimaan dana bagi hasil cukai tembakau nggak Pak? Betul Mas, itu dana bagi hasil cukai itu memang kemarin ada perintah langsung dari Presiden melalui staf kepresidenan bahwa anggaran itu seyogyanya lebih mendukung untuk langsung ke kesejahteraan petani. Makanya untuk tahun ini tidak semua anggaran sisa dari BLT itu dialihkan ke bidang kesehatan, tapi dikembalikan ke bidang kesehatan, ke kesejahteraan masyarakat itu sendiri pada petani melalui di tahun ini kita rencana akan membangun 3 jalan produksi Mas. 3 jalan produksi pertanian. Itu akses petani ya Pak ya? Iya, jadi kita dorong petani untuk lebih mudah mengakses ke wilayah tanaman tembakunya dari mulai tanam sampai dengan panennya. Dan juga kita bantu petani dengan bentuk alsintan, antara lain kultivator, ada hand sprayer, ada power sprayer. Itu semata-mata semua untuk kesejahteraan petani. Termasuk pupuk? Termasuk pupuk Mas. Ini kan pemerintah memang tadi dikatakan juga rokok ilegal. Itu yang harus digarisbawahi juga. Rokok ilegal. Kalau peredaran di Banjarnegara seperti apa Pak Ponco? Terima kasih Mas Mabdo. Ini kaitannya rokok ilegal ya. Kita berbicara kaitannya dengan rokok ilegal. Memang kelihatannya kalau di permukaan itu kan kita tidak bisa melihat kaitannya dengan peredaran rokok ilegal, itu seperti itu. Saya sebenarnya itu dengan teman-teman di Bea Cukai pada saatnya kita melakukan operasi bersama atau biasanya kita kan teman-teman untuk pengumpulan informasi itu ada di Satpol PP. Nah, Satpol PP ini kita di tahun ini teman-teman Satpol PP ini sudah meng-hire atau menyewa istilahnya cepu Mas. Cepu itu intel sebenarnya ya. Ada intel tadi itu harapannya nanti bisa mengumpulkan informasi-informasi kaitannya dengan peredaran rokok ilegal tadi. Dan tentunya dengan setelah kita mendapatkan informasi itu, karena kita tidak punya kewenangan untuk menindak, karena kewenangan menindak itu ada di teman-teman Bea Cukai. Tentunya informasi ini kita sampaikan ke teman-teman dari Bea Cukai. Kapan Bea Cukai mau turun bersama, tentunya nanti ada pemberitahuan dengan kita di daerah dan tentunya nanti kita melakukan operasi bersama. Nah ini tentunya kalau kita melihat memang kita tidak melihat di permukaan ya, artinya kelihatannya senyap ya, nggak ada peredaran, tapi informasi dari teman-teman Bea Cukai di Banjarnegara masih dijumpai, masih jumpai peredaran rokok ilegal. Dan kebetulan di tahun ini kita juga nanti kita ada pemusnahan Mas. Pemusnahan rokok ilegal yang itu nanti akan kita laksanakan secara berbarengan waktunya dengan kantor Bea Cukai perwakilan yang ada di Jawa Tengah. Insya Allah nanti di bulan Juni nanti kita bareng-bareng melakukan pemusnahan rokok ilegal, dan kebetulan Banjarnegara tahun ini menjadi tuan rumah untuk Karisidenan Banyumas itu ada di Banjarnegara. Informasi dari teman-teman Bea Cukai ternyata juga masih dijumpai peredaran rokok ilegal. Tapi besaran jumlahnya berapa? Kemarin informasinya ya lumayan, bahasanya agak besar juga katanya. Seberapa masif itu Pak? Ya artinya rencana yang kita tetap masih ada ya tetap Pak, masih ada. Meskipun kita sudah dengan teman-teman Satpol sudah bergerak terus kemudian sebagainya. Kadang juga ya namanya kita operasi bersama itu kan kadang kita menemukan juga kita tidak menemukan itu seperti itu. Mungkin ya karena namanya modus dan sebagainya itu seperti itu kan, kita tiap tahun itu mereka berubah-ubah terus, sehingga teman-teman dari Bea Cukai ataupun mau intelnya teman atau cepunya teman-teman Satpol juga harus menyesuaikan kondisi di lapangan dalam rangka tadi untuk kita mengidentifikasi
peredaran-peredaran rokok ilegal tadi itu seperti itu. Informasi dari masyarakat bisa ditindaklanjuti Pak? Oh, bisa Mas Mabdo. Nanti informasi dari masyarakat itu tentunya nanti kita dengan teman-teman dari Satpol kita rekap, kita masukkan dulu. Nanti teman-teman dari Satpol melalui Cepu tadi ini akan bergerak untuk benar nggak ini ada indikasi nggak itu seperti itu. Ya memang di sisi lainnya pada saat penegakan ya kita sebenarnya cukup dilematis ya, dalam arti mungkin dari sisi pembeliannya tidak banyak, tapi itu menjadi satu bentuk yang merugikan negara kan seperti itu. Tapi ya itu sisi psikologisnya seperti itu. Misalnya menjual rokok ilegalnya mungkin tidak banyak, tapi harus kena regulasi aturan sanksi hukumnya, pidananya ya nggak jubak juga dengan bahasanya rokok yang dia edarkan itu seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya lebih baik tidak coba-coba untuk melakukan ataupun mengedarkan rokok ilegal itu khususnya di Banjarnegara, karena saya yakin mereka juga tahu lah sanksi hukumnya seperti apa. Artinya antara apa yang didapat dan apa yang harus dikeluarkan ataupun sanksi hukumnya itu orang nggak jobak lah bahasanya seperti itu. Sehingga kita harapkan masyarakat ya kalau beli rokok ya kita beli rokok yang resmi saja, rokok yang menggunakan pita cukai legal itu seperti itu. Pita cukai legal ya Pak? Iya. Untuk penindakan akan dilakukan kapan waktunya itu berarti masyarakat bisa menjadi cepu ya Pak ya? Iya, kita teman-teman di Satpol itu sifatnya kita istilahnya mereka membayar atau ya istilahnya kayak intel gitu cepu itu. Nanti mereka yang memberikan informasi kepada teman-teman di Satpol untuk kita rekap, kita laporkan dengan teman-teman bea cukai, kapan bea cukai mau turun, nanti menginformasikan ke kita sambil biasanya teman-teman bea cukai juga punya informasi sendiri Mas. Artinya kita padukan informan yang ada di teman-teman Satpol dengan informan yang ada di bea cukai, karena nanti sinkron nggak ini informasi ini. Kalau informasi sinkron ya tinggal nanti tanggal waktunya kapan akan dilakukan operasi bersama ataupun bahasanya penindakan terhadap istilahnya orang per orang ataupun lembaga yang katakanlah indikasinya melakukan penjualan rokok ilegal tadi itu seperti itu. Ini ada yang masuk juga sih Pak, menanyakan ciri-ciri rokok ilegal itu seperti apa? Mungkin Pak Termono? Ciri-ciri rokok ilegal itu kan ada yang kasat mata biasanya tidak bercukai, tidak berlabel cukai. Oke, artinya tidak ada pitanya itu ya Pak? Iya, tidak ada pitanya. Ada lagi yang menggunakan pita cukai bekas, artinya banyak ditemui warung-warung yang menjual rokok terus berpesan pada pembelinya cukainya dilepas hati-hati, nanti bisa ditukarkan kembali. Modusnya seperti itu ya? Ada seperti itu. Itu berarti menggunakan pita cukai bekas. Ada lagi yang menggunakan pita cukai palsu. Artinya memang ada yang membuat cukai palsu. Terus yang terakhir adalah menggunakan cukai tidak sesuai peruntukannya. Jadi ada yang misalnya harusnya menggunakan standar yang linting mesin, ada yang manual, itu kan beda. Sigaret kretek tangan sama sigaret kretek mesin. Iya, beda itu. Jadi beda. Oh, tarif cukainya beda itu. Tarif cukainya berbeda. Itu masyarakat bisa menandai itu bekas atau yang palsu itu seperti apa, Pak? Biasanya dilihat dengan mata, kalau yang kelihatan bedanya antara ini yang ori asli gitu ya dengan yang palsu, karena yang asli itu biasanya ada hologramnya, Mas. Jadi kalau yang bekas biasanya cetakan biasa tanpa hologram. Harganya pun pasti relatif murah. Jauh biasanya. Iya, saat ini kan banyak rokok murah. Ya dibanding dengan beberapa tahun yang lalu saat rokok belum naik ya Pak ya. Yeah. Tapi juga di sisi lain ini ada seperti kejahatan yang mengendus ya Pak, atau mengintip ya Pak ya, melalui rokok ilegal itu. Jadi masyarakat hati-hati. Mungkin dari sisi kesehatan juga ada pengaruhnya itu ya Pak ya. Biasanya kalau yang dijual murah tidak bisa menjamin apakah itu bersih, tidak ada virusnya dan lain sebagainya.
Oke. Minimal kalau yang legal kita kan sudah melalui pabrikan itu, Betul. sudah dari pihak pengawas internal itu sudah bisa memastikan bahwa itu layak untuk dikonsumsi seperti itu. Oke, baik. Itu informasi sangat berguna untuk masyarakat. Jadi orang membeli satu produk cukai, untuk satu produk yang dilabelin pungutan cukai itu tidak semata-mata itu karena memang untuk penerimaan negara saja, tapi untuk kembali ke masyarakat, untuk pembangunan infrastruktur kesehatan, kemudian ke kesejahteraan masyarakat. Begitu. Oke Pak Ponco, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Oke, terima kasih Mas Pabdu. Untuk masyarakat Banjarnegara yang saya cintai, dalam rangka tentunya kita optimalisasi pendapatan negara dan maupun bagi hasil yang diterima oleh pemerintah daerah, ayo kita menggunakan pita ataupun rokok yang legal. Jangan membeli rokok yang ilegal. Ayo kita bersama-sama kita gempur rokok ilegal dalam rangka tentunya meningkatkan pendapatan daerah dari bagi hasil pemerintah pusat, dan tentunya dana tadi kita kembalikan lagi dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banjarnegara. Mungkin itu saja dari kami. Mas. Untuk Pak Tergono, mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat Pak? Untuk masyarakat, kami berharap semakin cerdas untuk memilih mana yang layak untuk dibeli dan mana yang tidak boleh dibeli. Artinya dengan kita memberantas rokok ilegal, kita juga berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan negara. Seperti itu Mas, terima kasih. Terima kasih Pak Ponco, Pak Tergono. Sebelum saya menutup perbincangan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Dapat ayu khas Banjarnegara, legit rasanya, enaknya gila. Ingin makmur daerahnya, berantas rokok ilegal bersama-sama. Terima kasih.